Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Surya, Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro. Pertanyaan pertama dari tugas tersebut adalah 1. Bagaimana mengantisipasi turunnya nilai tukar rupiah di negara kita? Jawaban dari saya yaitu 1. Membeli produk dalam negeri serta menahan diri terhadap produk impor. Hal yang paling mudah dilakukan yaitu membantu pemerintah adalah dengan menghindari membeli produk impor agar rupiah semakin kuat. Kedua, tidak menimbun dolar atau menukarnya dengan rupiah. Kalian harus yakin dan terus menggunakan mata kuliah ini dan tidak ikut menukarkan ke dolar. Yang ketiga yaitu berwirausaha dengan orientasi ekspor. Salah satu contoh bisnis yang bisa kalian tekuni adalah kerajinan tangan, di mana kerajinan tangan asli Indonesia sudah dikenal luas di luar negeri. Yang keempat, berwisata dan menikmati wisata dalam negeri. Hal itu bisa membantu pemerintah yaitu kita harus menahan terlebih dahulu keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri serta mendorong pembangunan sektor pariwisata dalam negeri yang diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa, yaitu dengan destinasi wisata. Yang kelima, bepergian dengan transportasi publik. Apa hubungannya penggunaan transportasi publik dengan mata uang rupiah? Dalam penggunaan transportasi publik sangat efektif untuk menghemat pemakaian BBM. Jika kalian menghemat penggunaan BBM, maka jumlah BBM yang harus diimpor pemerintah dapat dikurangi sehingga cadangan devisa dapat digunakan untuk kebijakan lain. Yang keenam, berinvestasi di dalam negeri. Walaupun kurs rupiah sedang merosot, bukan berarti seluruh investasi menjadi tidak menguntungkan. Kalian dapat berinvestasi aset yang tidak bergantung terhadap kurs dolar. Salah satunya yaitu surat utang negara atau SUN. Cara yang ketujuh yaitu tidak memanfaatkan kondisi lemahnya rupiah. Saat nilai tukar dolar meningkat, banyak dari masyarakat yang menukarkan rupiah. Hal ini semakin menekan nilai tukar rupiah. Maka dari itu, kita semua perlu memupuk rasa nasionalisme yang kuat agar tidak ikut tergoda dalam mengambil keuntungan dari hal tersebut yang menyebabkan penurunan nilai rupiah tersebut. Penyebab penurunan mata uang rupiah yaitu 1. Perekonomian Amerika Serikat yang meningkat. Setelah krisis keuangan yang terjadi di AS pada tahun 2008, pemerintah AS mulai memperlakukan beberapa kebijakan ekonomi untuk memperbaiki perekonomian mereka. Semenjak 2013, pemerintah AS melakukan kebijakan tapering of yield, yaitu meningkatkan suku bunga negara yang membuat nilai dolar menguat dan mengurangi suplai di kaca global. Yang kedua, yaitu turunnya harga komoditas ekspor. 3 tahun terakhir, kondisi perdagangan ekspor dan impor Indonesia mengalami tekanan yang berat yang disebabkan turunnya harga komoditas di pasar internasional. Kondisi ini berdampak besar terhadap Indonesia yang menggantungkan ekonominya dari ekspor komoditas. Pada akhirnya kondisi ini menyebabkan rupiah melemah.
Yang ketiga, yaitu tingginya tingkat impor. Menurunnya nilai ekspor Indonesia berbanding terbalik dengan nilai impor yang semakin meningkat. Hal ini menjadi kesalahan konsumsi masyarakat yang lebih menyukai produk buatan luar negeri dibandingkan dengan produk buatan lokal. Pertanyaan kedua, jelaskan inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kenaikan barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Menurut OJK sendiri, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Contoh dari kebijakan fiskal yaitu subsidi BBM dan gas. Subsidi BBM dan gas merupakan tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar untuk memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Contoh yang kedua, penetapan harga eceran tertinggi. Penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan, pengertian dari kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar untuk memengaruhi kegiatan ekonomi. Contoh dari kegiatan moneter adalah pengendalian inflasi. Saat inflasi tinggi, artinya uang yang beredar terlalu banyak, sehingga bank sentral akan mengambil kebijakan moneter dengan menarik uang yang beredar lewat kebijakan kenaikan suku bunga itu. Perbedaan dari kebijakan fiskal dan moneter itu sendiri yaitu pertama, dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia atau BI. Perbedaan selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Pertanyaan keempat, yaitu dampak apa yang terjadi jika hutang negara sangat banyak? Secara umum, defisit anggaran mampu memberi dampak buruk bagi sebuah negara maupun skala organisasi. Dampak tersebut antara lain tingkat inflasi. Keadaan defisit dapat dilihat dari kecenderungan naiknya harga kebutuhan pokok atau inflasi. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah melakukan pengeluaran untuk program jangka panjang yang belum menghasilkan. Tingkat suku bunga ditandai dengan kurangnya pengeluaran
karena penerimaan yang lebih sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus menambah modal. Selanjutnya, konsumsi dan tabungan. Dengan keadaan inflasi, mampu mengurangi pendapatan real masyarakat. Hal ini membuat masyarakat mengurangi tingkat konsumsi dan tabungannya. Padahal, peran penting tabungan adalah untuk mendorong investasi. Selanjutnya yaitu pengangguran. Penurunan tingkat investasi juga berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Suku bunga meningkat dan penurunan investasi akan membuat proyek berhenti, di mana sebuah proyek pasti memiliki banyak pekerja yang harus dikurangi. Dari situ, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Menku Sri Mulyani Indriawati menyampaikan rasio pajak dan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia bisa menghindari atau mengatasi defisit anggaran jika rasionya tinggi. Peningkatan belanja guna untuk masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan. Selain meningkatkan pajak dari sisi penerimaan kas negara, juga bisa menerbitkan obligasi sehingga meningkatkan penyerapan uang masyarakat. Melakukan pinjaman uang menjadi pilihan yang terakhir, baik melakukan pinjaman dari bank maupun dari luar negeri. Dari sisi pengeluaran, pemerintah bisa melakukan pemotongan biaya program tertentu. Program yang tidak memberikan pengaruh terhadap pajak, devisa, dan sektor real sebaiknya dikurangi. Kemudian, pengurangan pengeluaran rutin dan pengurangan subsidi yang terlampau besar seperti BBM, listrik, dan lainnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.